Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andika Apriliadi, guru pendidikan agama Islam. Gimana kabar soleh dan solehat? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai materi ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar materi hari ini dilancarkan dan kalian semua diberikan pemahaman yang sangat mudah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk judul pertemuan kali ini yaitu indahnya nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berada di dalam Asmaul Husna. Di antaranya yang akan kita pelajari hari ini ialah As-Somad, Al-Mutakdir, Al-Muqaddir, dan Al-Baqi. Jadi 4 Asmaul Husna yang insya Allah hari ini kita pelajari bersama. Sebelum masuk ke materi, kita sebagai umat manusia tidak boleh merasa bisa melakukan dengan sendiri. Umat manusia hidup di alam dunia ini selalu bergantungan dan ketergantungan orang lain. Contoh, kita ingin jajan, kita butuh siapa? Ya tentulah kita butuh yang namanya pedagang. Gak mungkin kita sekolah pengen jajan, bikin jajan sendiri, makan sendiri, akan sanggup. Yang pertama adalah As-Somad. Soleh dan soleha, ada yang tahu artinya As-Somad? Ya, As-Somad artinya adalah yang maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa taala adalah yang kita butuhkan dan kepada Dialah tempat kita meminta. Kita tidak boleh meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah tempat meminta dan Dialah yang kita butuhkan. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas ayat yang kedua. Allahus Somad. Artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Alam semesta yang Allah ciptakan semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun sebagai manusia hidup di dunia ini selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang lain. Jangan merasa hidup di dunia ini kita tidak butuh dengan orang lain. Itu sangat mustahil. Contoh, kita mau jajan butuh pedagang, ibu-ibu butuh tukang sayur dan sebagainya. Karena kita hidup di dunia ini saling membutuhkan. Yang kedua, Al-Muqtadir. Apa itu Al-Muqtadir artinya? Al-Muqtadir artinya yang maha berkuasa. Siapa? Ya tentulah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mulk ayat pertama. Ada yang hafal? Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya ialah Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kita hidup di dunia ini tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak akan lahir di dunia. Terjadinya hujan, angin, badai, terjadinya siang dan malam, itu semua karena kuasa Allah. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya adalah yang maha mendahulukan. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahulukan Allah dan Rasulnya,
dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maksud dari ayat tersebut ialah sebelum umat manusia, alam semesta, para nabi, malaikat, jin, setan semuanya, sebelum mereka ada, sebelum kita ada, tapi Allah sudah ada dulu. Contoh lain ialah kalau orang-orang yang beriman ketika mendengar suara azan, panggilan sholat, dia pasti langsung mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kalau panggilan azan, dia langsung menuju masjid melaksanakan sholat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panggilan Rasulnya, dimanapun ada tempat pengajian, pasti dia akan hadir, karena itu adalah tuntutan kita, kewajiban kita menuntut. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, yaitu Al-Baqi. Apa itu Al-Baqi? Al-Baqi adalah Maha Kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal selama-lamanya. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya ialah semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maksud dari ayat tersebut ialah kita sebagai manusia, hewan, tumbuhan, alam semesta, malaikat, jin, setan, dan sebangsanya, semuanya akan binasa pada waktunya. Dan kita sebagai manusia akan Allah binasakan sesuai umur dan takdirnya masing-masing. Walaupun nanti semua alam semesta, seisinya dan sebagainya itu akan Allah hancurkan, binasakan secara bebarengan, yang dimana waktu itu adalah yang namanya hari kiamat. Hari kiamat semuanya tidak akan ada yang selamat, semuanya akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap, karena dialah Allah bersifat Al-Baqi, yang maha kekal. Itulah materi hari ini yang kita pelajari. Mudah-mudahan bagi kalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam pemahamannya, dan kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.